Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatun Nafsi dari kelas 3D Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang psikologi pendidikan, tentang perkembangan masa dewasa dan masa tua. Perkembangan manusia itu merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat, yang mencakup berbagai tahapan mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa hingga masa tua. Dan ini saya akan menjelaskan tentang masa dewasa dan masa tua. Di antara seluruh fase tersebut, masa dewasa dan tua merupakan periode yang sangat penting karena berkaitan dengan pencapaian kemandirian, stabilitas peran sosial, produktivitas hingga adaptasi terhadap penurunan kemampuan fisik dan perubahan psikososial. Perkembangan pada masa dewasa sekarang sudah umum diakui bahwa suatu perkembangan itu tidak berhenti pada waktu orang mencapai kedewasaan fisik pada masa remaja atau kedewasaan sosial pada masa awal. Selama manusia berkembang terjadi perubahan tersebutlah terjadi pada fungsi biologi dan motoris, pengamatan dan berpikir, motif dan kehidupan, hubungan sosial serta integrasi masyarakat. Proses menjadi tua ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor kehidupan bersama dan faktor-faktor pribadi orang itu sendiri. Untuk tahap-tahap perkembangan masa dewasa itu ada masa dewasa awal, yaitu umur 18 sampai 40 tahun. Pada fase ini, individu itu cenderung fokus pada eksplorasi identitas, membangun karir dan membangun hubungan. Yang kedua yaitu masa dewasa madya, yaitu umur 40 sampai 60 tahun. Fase ini sering disebut dengan masa evaluasi ulang kehidupan, di mana individu mulai memprioritaskan tujuan jangka panjang dan stabilitas keluarga. Masa ini ditandai dengan kebutuhan untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan aspirasi pribadi. Yang ketiga yaitu masa dewasa, itu dari masa dewasa lanjut dari umur 60 tahun ke atas. Memasuki usia lanjut, individu menghadap perubahan fisik dan psikologis yang signifikan. Itu fase-fase perkembangan pada masa dewasa. Teori pertahapan biasanya banyak dikenal. Mulai zaman dulu, kehidupan orang menjadi fase-fase tertentu. Kebiasaan ini berjalan tetap, juga karena pembagian dalam fase memenuhi kebutuhan didaktis tertentu, yaitu dapat membuat uraian lebih mudah dimengerti. Yang kedua itu jenis teori pertahapan. Yang pertama Erikson, yang kedua Levinson. Untuk Erikson itu sesudah masa remaja, yaitu masa penemuan identitas seorang sekaligus memasuki masa dewasa awal yang ditandai oleh intimitas atau isolasi. Maka seorang tinggal mengalami dua fase lagi yang meliputi sebagian besar masa hidup sekarang. Untuk Levinson itu mempelajari fase-fase hidup manusia. Struktur kehidupan seseorang mengatur transaksi antara struktur kepribadian dengan struktur sosial. Antara 17 dan 12 tahun, seseorang ada dalam dua masa. Ia meninggalkan masa pradewasa dan memasuki masa dewasa awal yang mencakup 3 periode, yaitu periode pengenalan dengan dunia orang dewasa, yaitu dimulai dari 22 sampai 28 tahun. Kemudian periode kedua dalam fase kemantapan yang dimulai dari 33 sampai 34 tahun. Untuk periode ketiga yaitu pada usia 40 tahun tercapailah masa puncak masa dewasa. Untuk tahapan perkembangan masa dewasa, tahap perkembangan pada usia dewasa ini dapat dibagi atas beberapa bagian, antara lain perkembangan dewasa dini yang meliputi perkembangan fisik, kognitif, dan psikis dan intelektual. Yang kedua yaitu dewasa madya, yang ketiga yaitu dewasa akhir atau lanjut usia. Selanjutnya perkembangan masa tua.
Psikologi perkembangan pada masa tua ini mempelajari perubahan fisik, psikologis, dan sosial lansia yang mencakup penurunan fungsi kognitif dan emosional serta penyesuaian diri dengan berbagai tantangan hidup. Perubahan ini meliputi penurunan daya ingat, kecepatan pemrosesan informasi, dan adaptasi terhadap kondisi kesehatan serta status sosial seperti pensiun dan kehilangan pasangan hidup. Untuk kesimpulan pada untuk perkembangan masa dewasa dan masa tua ini, yaitu makhluk hidup itu mempunyai fase di mana manusia yang paling besar adalah fase manusia dewasa awal, merupakan masa dewasa atau suatu tahap yang dianggap kritikal selepas alam remaja yang berumur 20 tahunan sampai 30 tahunan. Sedangkan masa dewasa itu merupakan waktu yang paling lama dialami setiap manusia dalam rentang kehidupan. Dan masa dewasa akhir atau usia tua itu adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode dahulu yang telah menyenangkan dan beranjak dari waktu yang penuh manfaat. Usia 60-an itu biasanya dipandang sebagai garis pemisah antara usia madya dan usia lanjut. Proses menua itu merupakan suatu proses biologis. Setelah bertahun-tahun kondisi tubuh akan nurun, kulit menjadi kendor dan berkerut, fungsi sistem jantung dan pernafasan itu juga menurun. Perubahan juga terjadi pada otak. Baik, demikian presentasi perkembangan masa dewasa dan masa tua dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.